Pembelajaran kita kali ini masih berhubungan dengan dinamika partikel. Kita akan mempelajari konsep gaya gesekan. Baik, pembahasan kita akan segera kita mulai. Mari kalian perhatikan semua dengan serius. Sebagai pendahuluan, gaya gesekan bekerja pada permukaan bidang yang kasar. Kemudian arah gaya gesekan selalu berlawanan dengan arah gerak benda. Selanjutnya jenis-jenis gaya gesekan. Yang pertama adalah gaya gesekan statis yang kita simbolkan dengan Fs, di mana gaya gesekan statis ini bekerja pada benda yang diam atau benda dalam keadaan tepat akan bergerak. Kemudian persamaan gaya gesekan statis secara matematis dirumuskan dengan Fs sama dengan μs dikali dengan n, di mana μs adalah koefisien gesekan statis ini tidak memiliki satuan, dan n adalah gaya normal dengan satuan Newton. Kemudian batas nilai gaya gesekan statis. Gaya gesekan statis itu nilainya lebih besar sama dengan 0, dan gaya gesekan statis lebih kecil sama dengan gaya gesekan statis maksimum. Kapan gaya gesekan statis maksimum? Ketika benda tepat akan bergerak, maka gaya gesekan statis sama dengan gaya gesekan statis maksimum yang disimbolkan dengan Fs max. Jenis gaya gesekan yang kedua adalah gaya gesekan kinetis yang disimbolkan dengan Fk. Gaya gesekan kinetis bekerja pada benda yang bergerak saat gaya tarik atau gaya dorong pada benda lebih besar dari gaya gesek statis maksimum. Persamaan gaya gesekan kinetis dirumuskan dengan Fk sama dengan μk dikali dengan n, di mana μk adalah koefisien gesekan kinetis, ini juga tidak memiliki satuan, dan n merupakan gaya normal dengan satuan Newton. Selanjutnya kita akan memperhatikan grafik gaya gesekan dengan gaya tarik atau dengan gaya dorong. Sebelum kita perhatikan grafiknya, terlebih dahulu kita perhatikan gambar berikut ini. Ini adalah merupakan sebuah benda bermassa M yang diletakkan pada bidang permukaan yang kasar. Pada benda ini kita berikan gaya dorong, sehingga benda ini akan cenderung bergerak searah dengan gaya dorong, yaitu ke kanan. Maka gaya gesekan yang bekerja pada benda ini arahnya adalah ke kiri. Kemudian kita perhatikan grafik antara gaya gesekan F dengan gaya luar yang kita berikan pada benda. Tadi sudah disampaikan bahwa nilai gaya gesekan itu paling kecil adalah 0, maka titiknya tepat di sini. Ketika gaya dorong belum kita berikan atau belum dikerjakan pada benda M, maka gaya gesekan statis itu bernilai 0. Selanjutnya, apabila gaya dorong itu secara perlahan kita naikkan, maka kita perhatikan garis merah ini adalah merupakan garis yang linear. Artinya pertambahan gaya luar F itu akan diimbangi oleh nilai gaya gesekan F. Suatu saat nilai gaya gesekan itu akan bernilai maksimum. Di sini titiknya. Maka ketika gaya gesekan itu bernilai maksimum, benda dikatakan tepat akan bergerak. Selanjutnya, ketika gaya F kita perbesar lagi, maka benda itu akan bergerak. Ketika bendanya bergerak, maka gaya gesekan yang bekerja pada benda adalah gaya gesekan kinetis atau Fk. Perlu juga kita ketahui, untuk daerah yang statis ini, di sini juga berlaku hukum pertama Newton, yaitu hukum kelembaman atau hukum inersia. Artinya, suatu benda yang mula-mula diam akan tetap mempertahankan keadaannya untuk tetap diam.
atau dengan persamaan sigma gaya atau resultan gaya itu sama dengan 0. Selanjutnya kita akan membuat konsep untuk menentukan gaya gesekan. Yang pertama, jika gaya F atau gaya luar yang dikerjakan pada benda itu lebih kecil dibandingkan dengan gaya gesekan statis maksimum, maka benda tersebut adalah dalam keadaan diam. Kalau bendanya dalam keadaan diam, maka percepatan A sama dengan 0, sehingga gaya gesekan yang bekerja pada benda itu sama dengan gaya luar F. Yang kedua, jika gaya luar F itu tepat sama dengan gaya gesekan statis maksimum, maka keadaan benda disebut benda tepat akan bergerak. Benda yang tepat akan bergerak juga masih dalam keadaan diam, artinya percepatannya juga sama dengan 0. Dan gaya gesekan yang bekerja F yang huruf kecil ini juga sama dengan gaya luar yang diberikan pada benda. Untuk keadaan yang ketiga, jika gaya luar F sudah lebih besar dibandingkan dengan gaya gesekan statis maksimum, maka benda tersebut adalah sudah bergerak. Artinya percepatan A tidak lagi sama dengan 0. Maka gaya gesekan yang bekerja untuk benda yang bergerak adalah gaya gesekan yang kinetis FK, yang besarnya ditentukan dengan persamaan perkalian mu K dikalikan dengan gaya normal N. Untuk benda yang bergerak pada keadaan yang ketiga ini, kita dapat menentukan percepatan bendanya dengan menggunakan hukum kedua Newton, yaitu sigma gaya atau resultan gaya itu sama dengan perkalian massa dengan percepatan.